Kalau boleh jujur, kalau kita tanya seorang koruptor yang dia mungkin beragama Islam di dalam KTP-nya, ketika kita tanya, "Pak, kenapa mencuri? Kenapa jadi koruptor? Bukankah mencuri itu haram? Bukankah mencuri itu dosa?" Dia tahu, hadirin yang mulia, mencuri itu dosa, tapi kenapa dia lakukan? Orang-orang atau wanita-wanita yang menjual dirinya pada malam hari, mungkin di KTP-nya Islam, coba tanya tentang hukum berzina. Berzina ini halal atau haram? Maka dia jawab pasti haram. Dia tahu dosanya, tapi kenapa dia lakukan? Bahkan ditanya lagi, orang-orang yang tidak sholat, coba tanya, sholat ini fardu? Maka mereka pun akan jawab fardu. Mereka akan jawab wajib. Dan ketika perkara wajib ditinggalkan, mereka tahu dosa, tapi kenapa mereka tinggalkan? Hadirin yang mulia, banyak orang Islam ini tahu ilmunya, tapi mengapa mereka masih terjerumus ke dalam kemaksiatan? Karena mereka tidak mengusahakan usaha atas iman. Mereka bukan tidak tahu ilmu, hadirin yang mulia, tetapi mereka lemah daripada iman. Maka penting usaha iman. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Wa qala aidan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi." Wa qala aidan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, tuan-tuan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala pilih kita di antara banyaknya miliaran manusia untuk berada di tempat yang tepat dan berkumpul dengan orang-orang yang tepat. Sementara di tempat yang lain dalam waktu yang sama, ada manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih di antara miliaran manusia justru diuji dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita yang didudukan dalam ketaatan ini pun adalah ujian, hadirin yang mulia. Bagaimana kita menjalankan ketaatan ini secara istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho terhadap diri kita. Dan bagi orang-orang yang telah diuji dengan kemaksiatan, maka hadirin yang mulia, ini pun merupakan kehendak Allah. Suatu saat bisa saja Allah Subhanahu wa taala memilih mereka, memberikan hidayah terhadap mereka, dan membuat mereka jauh lebih taat daripada kita yang hari ini duduk dalam ketaatan, hadirin yang mulia. Maka siapapun bapak-bapak yang duduk hari ini, penting membawa fikir bagaimana hari ini kita memikirkan seluruh daripada umat manusia ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti cara hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, hadirin yang mulia, tidak ada yang mustahil. Apapun bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mudah, hadirin yang mulia. Orang yang terlihat hari-hari ini seakan-akan beramal soleh, melaksanakan amal-amal soleh, maka tidak menutup kemungkinan, hadirin yang mulia, dirinya bisa salah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menjaga istiqomahnya diri kita ini dalam usaha ketaatan, perlu satu usaha, hadirin yang mulia, yang membuat diri kita ini ada senantiasa di dalam trek agama. Karena sesungguhnya kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia ini, hadirin yang mulia, tidak Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam perkara-perkara dunia. Yang hari ini kebanyakan manusia ini salah paham, menganggap bahwasanya kebahagiaan, kemuliaan ini ada ketika kita memiliki mobil yang mahal, rumah yang besar, istri yang cantik, usaha banyak, toko banyak, dan mereka anggap ini adalah satu kemuliaan. Padahal hadirin yang mulia, kemuliaan itu terletak pada amal-amal agama. Walaupun orangnya miskin, gak punya apa-apa, wajahnya kurang tampan, tetapi dia istiqomah dalam mengamalkan amal-amal agama, sesungguhnya orang tersebut mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Sementara hari ini pun banyak orang salah paham, melihat orang yang wajahnya kurang tampan, kurang cantik, rumahnya kecil biasa saja, nggak punya kendaraan, terlihat bajunya lusuh, miskin seperti itu, hadirin yang mulia. Mereka menganggap itu adalah sebuah kehinaan. Padahal hadirin yang mulia, kehinaan sesungguhnya ini adalah ketika manusia ini ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orangnya kaya, memiliki toko di mana-mana, setiap hari ganti pakaian dengan pakaian yang lebih mahal, hadirin yang mulia. Manakala orang tersebut tidak mengamalkan amal-amal agama, sesungguhnya orang tersebut ini adalah hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita membuat satu usaha, yang mana usaha tersebut menjaga keimanan diri kita, agar senantiasa iman yang ada di dalam diri kita ini senantiasa menjadi pendobrak untuk diri kita ini bisa mengamalkan amal-amal agama yang sempurna. Sehingga dengan mengamalkannya agama yang sempurna ini wujud dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan sehari-hari kita ini ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita katakan bahwa uang ini adalah penting, tapi justru usaha untuk mendatangkan uang itu jauh lebih penting. Maka begitu juga dengan agama, hadirin yang mulia. Kita sampaikan kepada anak dan istri kita bahwa agama penting, padahal ada yang jauh lebih penting, yaitu mengusahakan agama tersebut, hadirin yang mulia. Maka hari ini kita yang duduk membawa fikir bagaimana setiap manusia ini bisa mengamalkan agama secara sempurna dan memperjuangkan agama ini, hadirin yang mulia, sampai agama ini bisa diterima di seluruh muka bumi. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keridhaan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang biasa dahulunya, hadirin yang mulia. Tetapi asbab mengamalkan amal agama yang sempurna, bagaimana para sahabat yang tidak dikenal di muka bumi ini justru terkenal di langit, hadirin yang mulia. Jasadnya masih di bumi tapi namanya melangit. Inilah para sahabat radhiyallahu anhu. Satu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk, tiba-tiba Abu Dzar melintas di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu Jibril ada bersama Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah itu Abu Dzar?" Maka Nabi katakan, "Wahai Jibril, apakah engkau mengenal Abu Dzar?" "Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak mengenal Abu Dzar, sementara seluruh penduduk langit mengenal Abu Dzar." Inilah kedudukan para sahabat, hadirin yang mulia. Bilal radhiyallahu anhu, sebelum masuk ke dalam Islam, hadirin yang mulia, dikatakan bahwasanya harga dirinya saja bukan milik dirinya. Tetapi ketika dia masuk ke dalam Islam, mengamalkan agama secara sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan Bilal radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar terompahnya saja atau sandalnya sudah ada di surga, hadirin yang mulia. Padahal orangnya masih ada di dunia. Lihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan para sahabat, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini nampak dalam pandangan kita, hadirin, tidak kurang habis-habis Quran, pondok-pondok pesantren, usaha-usaha tarbiyah agama di seluruh dunia. Umat Islam menjadi umat terbanyak di atas muka bumi ini. Tetapi kenapa keadaan makin hari makin kacau, hadirin yang mulia? Sementara di zaman para sahabat, Allahnya pun sama dengan Allah yang ada saat ini. Mereka memiliki kuantitas, mereka memiliki kualitas yang luar biasa, hadirin yang mulia. Sehingga satu sahabat ini memiliki iman yang luar biasa, bisa mengamalkan agama secara sempurna, hadirin. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman sahabat, kalau kita bandingkan lebih banyak mana hafiz Quran di zaman sahabat dengan di zaman kita, tentu lebih banyak di zaman kita. Kalau kita bandingkan lebih banyak para alim ulama di zaman sahabat atau di zaman kita, lebih banyak di zaman kita. Kalau kita bandingkan dengan zaman para sahabat, adakah madrasah atau pesantren, lebih banyak di zaman kita. Tetapi kenapa keadaan hari makin hari, hadirin yang mulia, pertolongan Allah Subhanahu wa taala justru jauh daripada ini umat. Mengapa, hadirin yang mulia? Karena hari ini umat lupa ada yang lebih penting daripada agama, yaitu mengusahakan agama, hadirin yang mulia. Usaha untuk memperjuangkan agama. Ada orang katakan bahwa adalah yang lebih baik adalah ilmu. Nggak butuh usaha atas iman, nggak butuh usaha atas agama. Usaha atas iman, hadirin yang mulia, dianggap usaha biasa-biasa saja. Yang penting usaha atas ilmu. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh jujur, kalau kita tanya seorang koruptor yang dia mungkin beragama Islam di dalam KTP-nya, ketika kita tanya, "Pak, kenapa mencuri? Kenapa jadi koruptor? Bukankah mencuri itu haram? Bukankah mencuri itu dosa?" Dia tahu, hadirin yang mulia, mencuri itu dosa, tapi kenapa dia lakukan?
Orang-orang atau wanita-wanita yang menjual dirinya pada malam hari, mungkin di KTP-nya Islam. Coba tanya tentang hukum berzina. Berzina ini halal atau haram? Maka dia jawab pasti haram. Dia tahu dosanya, tapi kenapa dia lakukan? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditanya lagi, orang-orang yang tidak sholat, coba tanya, sholat ini fardu? Maka mereka pun akan jawab fardu. Mereka akan jawab wajib. Dan ketika perkara wajib ditinggalkan, mereka tahu dosa. Tapi kenapa mereka tinggalkan? Hadirin yang mulia, banyak orang Islam ini tahu ilmunya. Tapi mengapa mereka masih terjerumus ke dalam kemaksiatan? Karena mereka tidak mengusahakan usaha atas iman. Mereka bukan tidak tahu ilmu, hadirin yang mulia, tetapi mereka lemah daripada iman. Maka penting usaha iman. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah hari ini kita pandang seekor kucing, hadirin yang mulia, dan siapapun yang duduk di sini pasti di rumahnya pernah lihat kucing. Coba perhatikan hadirin yang mulia. Kalau kucing mau makan tuh, dia mau curi sesuatu dari meja makan, kita kagetkan dia kabur, Pak. Tapi kalau kita sediakan makanan di tempat makan kucing, ditempatkan biasa ini, maka kucing mau tempat tersebut. Dikagetkan seperti apapun, dia tidak akan pergi. Karena kucing ini seakan-akan tahu halal haram, hadirin yang mulia. Artinya kucing saja punya ilmu untuk membedakan halal dan haram. Masa manusia yang sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala masih terjerumus kepada perkara yang haram? Maka penting di sini usaha atas iman, hadirin yang mulia. Maka otomatis dirinya akan mengusahakan usaha atas ilmu. Dia akan mudah datang ke majelis-majelis ilmu. Dia akan mudah berziarah kepada ulama untuk bertanya tentang masalah agama. Ini pentingnya usaha atas iman, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siapapun yang hadir dalam majelis ini, setiap orang ada azam untuk memperjuangkan usaha agama. Bagaimana diri kita bisa diislah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika diri kita ini mau sama-sama memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta dan diri kita. Apa yang paling berharga di dunia ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nggak ada. Dunia ini tidaklah seperti, bahkan lebih rendah daripada sayap nyamuk, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandangnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, nilai daripada agama ini tinggi, hadirin yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala ini hanya memandang agama, dan ini bernilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang berharga pada diri manusia, hadirin yang mulia? Maka manusia akan menilai apa yang paling berharga dalam dirinya, yaitu nyawanya, hadirin yang mulia. Maka siapapun yang mau memperjuangkan, bahkan mengorbankan jiwanya untuk agama, maka dia akan mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu perniagaan yang tiada ruginya, yang bisa melepaskan kita daripada azab yang sangat pedih, yaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulullah, dan berjihad dengan memperjuangkan harta diri kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, penting setiap kita melibatkan untuk mengusahakan agama ini, bukan hanya wujud di dalam diri kita, tapi bagaimana agama ini bisa tersebar ke seluruh alam, asbab orang-orang yang bergerak yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.